Walladzi alaihi, dan yang wajib atas seorang murid, seorang yang berjalan di jalan Allah, al-mu'awwalu, merasakan dampak fi tariqillahi ta'ala, ketika berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, ba'da fi'lil awamiri, setelah dia melalui mengerjakan segala perintah, wajtinabil maharimi, dan menjauhi segala yang diharamkan itu, mulazamatu dzikri lillah, ialah melazimkan zikir kepada Allah. Nah, bagi seorang yang menuju kepada Allah, bagi seorang murid, ketika inya sudah melakukan thariqat, menjalani jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus merasakan dampak yang wajib inya rasakan, yaitu selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika inya melakukan sebuah perintah, maka inya ingat bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku melakukan taat ibadah ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan perbuatanku. Ketika inya sudah kawa menjauhi yang dilarang oleh Allah, ini bukan perbuatanku, tapi ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inya selalu ingat bahwasanya ini adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika inya mampu melakukan perintah, ketika dia mampu menjauhi yang dilarang Allah, maka yang dinya ingat di dalam pikiran inya adalah inya mampu mengerjakan itu karena atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inya akan lebih sering untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kawa taklim pagi, kita kawa taklim setelah sholat subuh, itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri kita sendiri kan. Fa'alaika bihi ayyuhal muridu fi kulli halin, maka wajib kepada engkau bihi, dengan selalu berzikir itu, ayyuhal murid, wahai orang yang menuju kepada Allah, fi kulli halin, dalam setiap keadaan, wa fi kulli waktin, dalam setiap waktu, wa fi kulli makanin, di tempat apapun, bil qalbi, dengan hati, wal lisani, dan dengan lidah, dengan mulut. Jadi zikir itu ada zikir. Kalau kita belajar tentang zikir, maka zikir itu terbagi kepada 3. 1, zikir lisan, yaitu yang kita ucapkan la ilaha illallah. 2, zikir hati, yaitu selalu ingat kepada Allah. Di dalam hati kita hanya Allah, 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 Allah. Dan yang ketiga adalah zikir napas, tarik dan keluar napas ada zikirnya. Tarik, hu, keluar, Allah, Allah. Narik hu, keluar, Allah. Itu zikir nafas. Bahkan dalam setiap kita melangkah, misalnya kita berjalan, Allah, 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 Allah. Latih itu. Sehingga ketika kita sudah terbiasa untuk berzikir, maka ketika kita melihat kebesaran, melihat ciptaan Allah, maka kita akan ingat, oh ini adalah ciptaan Allah, ini adalah ciptaan Allah. Maka berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir bukan hanya kita lazimkan di mulut kita, tetapi lazimkan juga di dalam hati kita. Jangan sampai hati kita lupa.
Jangan sampai hati kita lupa terhadap zikir, terhadap mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan ingat yang lain-lain. Lupa kepada Allah ta'ala membuat kita kena diingat lawan Allah ta'ala, maka kita nyaman melakukan maksiat, nyaman melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Wa dzikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil adhkar. Bermula zikir yang mengumpulkan seluruh makna zikir, wa thamaratihal batinah, dan manfaatnya secara batin, wa zahirah, dan secara zahir, huwa qawlu, ialah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada yang wajib kita sembah di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang melakukan apapun di dunia ini kecuali Allah. La mawjuda bihaqqin illallah, la fa'ila illallah, la dzakira illallah. Semuanya adalah karena Allah. Baik di dalam batin kita, baik secara zahir kita nampakkan bahwasanya yang tidak ada di dunia ini yang melakukan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita tanamkan di dalam batin kita, harus kita timbulkan manfaatnya di zahir kita. Jangan hanya di muntung aja, di hatinya kita lupa sekalinya. Sembahyang mahayabang kesana kemari, kada ingat napa-napa ketika melakukan maksiat, kada tahu napa-napa manggai maksiat terus. Kada ingat berarti la ilaha illallah. Orang bertauhid itu tenang hatinya. Orang bertauhid itu tenang karena apa? Karena inya kada memikirkan napa-napa. Allah sudah menjamin orang nang bertauhid. Bila mengaku bertauhid, bila mengaku Allah Ta'ala wahdaniyat tapi hati masih pusang, berarti tauhidnya harus ditingkatkan lagi. Pusang, ada berduit, pusang, berarti tingkatkan lagi tauhidnya. Wa huwa dzikru, dan ia adalah zikir alladzi yu'maru bimulazamatihi, yang diperintahkan untuk selalu mengamalkannya. Ahlul bidayah, bagi orang-orang yang awal-awal menjalani thariqat, wa yarji'u ilaihi, dan akan kembali kepada la ilaha illallah. Ahlun nihayah, orang-orang yang sudah berada di tingkatan akhir. Hatta jadi orang nang awal-awal belajar thariqat amalannya la ilaha illallah, sampai orang nang akhir pun juga nang makrifat kepada Allah la ilaha illallah. Nah jadi mudah-mudahan kita nihayah kita husnul khotimah dengan mengucap la ilaha illallah. Nah kita yakin ya, selama kita mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, wa in zana wa in saraka, tetap apabila dia di akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebesar apapun dosanya, selama dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan dia berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Asalkan ini Islam aja, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu makna la ilaha illallah. Jadi kita kada perlu pusing-pusing, jangan terlalu banyak memikirkan ini memikirkan itu, nang kayak apa aku ini masuk surga, nang kayak apa. Yang penting kita amalkan amalan yang diberikan guru kita. Kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, insyaallah yakin, insyaallah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun
masuk ke dalam surga itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, masukkan kita ke dalam surga atau kada. Tetapi kita yakin Allah itu Maha Pemurah. Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, apalagi hambanya bertakwa, apalagi hambanya beriman, apalagi hambanya melakukan segala perintah menjauhi segala larangan. Mana mungkin Allah akan menelantarkan kita. Insya Allah kita akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surganya.